بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian barulah Syekh Abdul Wahab rahimahullahu taala masuk pada kaidah yang pertama. Masuk dalam kaidah yang pertama. Ya. Al-qaidatul ula. Kita katakan insyaallah pada kesempatan kali kita akan bahas kaidah yang pertama ya. Adapun kaidah kedua, tiga, empat insyaallah pertemuan berikutnya. Insyaallah cuma 2 pertemuan ya. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama, an ta'lama annal kuffara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqirruna bi anna Allah Ta'ala huwal khaliqul mudabbir. Hendaknya kau tahu bahwasanya orang-orang kafir yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangi mereka, ternyata mereka mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah pencipta. Dialah pengatur alam semesta. Ya. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam. Ternyata pengakuan mereka tersebut, Allah Maha Pencipta, Allah pengatur alam semesta, tidaklah memasukkan mereka dalam Islam. Wa dalil qauluhu ta'ala. Jadi perhatikan, Syekh Abdul Wahab mengatakan ini kaidah semua berdasarkan Al-Qur'an. Ya, bukan dari otak beliau sendiri. Tidak, ini semua berdasarkan apa? Al-Qur'an. Maka semua kaidah ini ada Al-Qur'annya. Bukan pakai logika-logikaan, enggak, Al-Qur'an. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalil akan hal ini bahwasanya pengakuan mereka Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pencipta tidak membuat mereka masuk dalam Islam adalah firman Allah, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah Muhammad, tanyakan kepada mereka, "May yarzuqukum minas sama'i wal ard?" Siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa may yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Faqul afala tattaqun. Katakanlah Muhammad, siapakah kepada orang musyrikin Arab, siapakah yang beri rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur segala urusan di alam semesta ini? Fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah yang semuanya ini. Faqul afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini poin yang pertama ya, bahwasanya kaidah ya. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah. Rububiyah ini maksudnya Allah pencipta dan pengatur alam semesta. Mengatur alam semesta. Ya. Kaum musyrikin Arab mengakui rububiyah Allah pencipta dan pengatur alam. Akan tetapi pengakuan tersebut tidak menjadikan mereka muslim. Mereka muslim. Taib. Kita akan bahas apa dalil akan pernyataan ini? Apa dalil? Apa dalilnya? Dalil pengakuan mereka. Banyak sekali dalilnya. Ya. Perhatikan. Dalil pertama. Ya. Mereka mengakui Allah yang mencipta dan mengatur. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala yang Syekh Abdul Wahab sebutkan, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard." Amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyiti minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah.
Katakanlah Muhammad, siapa yang beri rizki kepada kalian? Beri rizki, perhatikan. Siapa yang beri rizki? Yang kasih rizki siapa? Yang kasih rizki. Dari langit dan bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, yang menguasai pendengaran, memiliki pendengaran dan penglihatan. Dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayit wa yukhrijul mayyita, yang menghidupkan dan mematikan. Dan mematikan. Wa may yudabbirul amr, yang mengatur alam semesta, yang mengatur segala urusan. Fasayaquluna, mereka mengatakan Allah. Lihat sini. Ini ayat jelas sekali. Tanya sama mereka. Siapa yang beri rizki? Siapa yang menguasai penglihatan, pendengaran? Siapa yang menghidupkan, matikan? Siapa yang ngatur urusan? Jawabannya Allah. Mereka jawab siapa? Allah. Dan mereka jawabnya tidak ragu. Fasayaqul, maka mereka akan mengatakan Allah. Tidak mikir-mikir dulu. Mereka bilang Allah. Terus mereka Allah. Mereka jawab dengan langsung dengan Allah. Dalam ayat yang lain, ya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengatakan Allah. Ayat yang lain, wala in sa'altahum man khalaqahum. Sayaquluna Allah. Kalau kau bertanya kepada mereka, siapa yang ciptakan mereka? Mereka jawab Allah Subhanahu wa taala. Siapa ciptakan bumi? Mereka jawab Allah. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-Mu'minun, ya. Sebentar. Ya, dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbil arsyil azim. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutus samawati wal ard wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah, ya. Katakanlah dalam surat Al-Mu'minun, ya, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah, ya. Siapakah yang mengatur segala urusan? Kata mereka Allah, ya. Semua kalau ditanya siapakah yang penguasa langit dan penguasa arsy yang agung, kata mereka Allah. Dan penguasa segala urusan di alam semesta, wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi, dia bisa melindungi dan tidak ada yang bisa berlindung darinya. Mereka jawab Allah. Jadi ayat seperti ini banyak. Ayat seperti ini banyak sekali menunjukkan mereka mengakui bahwasanya Allah itu mencipta dan mengatur. Ini dalil pertama. Dalil kedua, dalam kondisi genting, mereka berdoa kepada Allah. Mereka hanya berdoa kepada Allah, bertauhid. Allah berfirman di antaranya, wa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Kata Allah, jika mereka berlabuh di lautan, di atas perahu, di atas kapal, tahu-tahu kemudian ombak sangat besar, ya. Ombak sangat besar, maka mereka da'allaha mukhlishina lahuddin, mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berhala mereka sembah. Jadi mereka ikhlas. Ketika mereka dalam kondisi genting, mereka kembali kepada Allah. Lihatlah ketika Abraha ingin menyerang Ka'bah. Kemana? Mereka segera ke Ka'bah berdoa, kemudian mereka tinggalkan. Mereka tidak pergi ke berhala-berhala. Mereka serahkan kepada Allah. Dalam kondisi genting. Maka Allah menyelamatkan mereka. Demikian juga, ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumudz dzurru fa ilaihi taj'arun. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma bikum min ni'matin faminallah, segala nikmat yang ada pada kalian dari Allah Subhanahu wa taala, thumma idza massakumudz dzurru fa ilaihi taj'arun. Kemudian ketika kalian ditimpa dengan musibah, kalian kembali kepada Allah. Kalian kembali kepada
Allah. Jadi menunjukkan bahwasanya dalam bukan satu ayat, banyak ayat menunjukkan mereka dalam kondisi terdesak, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti mereka mengenal Allah. Berarti mereka terkadang bertauhid kepada Allah. Baik, dalil yang ketiga, mereka juga beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah meski bercampur bid'ah dan syirik. Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya. Kalau kita baca sirah, antum belajar sirah, antum tahu kaum musyrikin berhaji. Musyrikin mereka tiap tahun haji. Makanya Nabi berdakwah di Mina. Dakwah mereka bukan untuk percaya sama Allah, tapi untuk bertauhid kepada Allah. Mereka umrah. Mereka tawaf ya. Mereka ibadah. Dalam hadis juga mereka terkadang iktikaf. Seperti hadis Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, ya Rasulullah, saya dulu waktu zaman jahiliyah pernah pernah bernazar untuk iktikaf di Masjidil Haram waktu masih zaman jahiliyah. Apakah sekarang saya tunaikan? Kata Nabi, tunaikan. Umar ketika musyrik bernazar iktikaf di Masjidil Haram. Adapun mereka haji, banyak sekali mereka berhaji. Bedanya orang musyrikin Arab, kalau mereka sedang berhaji, untuk orang-orang Quraisy, mereka wukufnya bukan di Padang Arafah, mereka wukufnya di Muzdalifah. Kata mereka, kami ini orang-orang humus, yaitu orang rajin beribadah, mutahammisin, maka kami tidak mau keluar ke daerah halal. Arafah daerah halal, maka kita di Muzdalifah saja daerah haram. Jadi, adapun orang lain, yang orang musyrikin yang lain selain Quraisy, mereka ketika berhaji, orang-orang musyrikin lain selain Quraisy, mereka berhaji, mereka wukufnya di Padang Arafah. Tapi intinya mereka hajian. Cuma mereka kecampur dengan syirik, campur dengan bid'ah. Makanya kalau mereka tawaf, mereka telanjang. Kenapa telanjang? Karena ada bid'ah. Mereka kalau sampai di Mekah, mereka, ini baju kami baju penuh maksiat. Kami tidak boleh tawaf pakai baju yang pernah maksiat. Makanya mereka pinjam baju sama orang-orang Quraisy yang tinggal setempat. Kalau tidak dapat, mereka bisa beli. Kalau mereka tidak dapat beli, mereka telanjang. Menurut mereka tidak pantas kita tawaf di hadapan Allah pakai baju yang pernah kita lakukan maksiat. Bukan karena mereka mau telanjang-telanjangan, tapi ada syubhat, bid'ah di kepala mereka. Kita tidak pantas untuk ibadah kepada Allah dengan baju yang pernah melakukan maksiat. Maka mereka lebih baik telanjang. Jadi mereka tawaf, mereka umrah. Dan di antaranya mereka bertalbiyah. Labbaik dalam Sahih Muslim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Nabi dengar orang musyrikin tawaf. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu. Karena Nabi mengatakan, wa ilakum qad cukup, jangan ditambah, jangan ditambah. Mereka tambah lagi. Illa syarikan huwa lak tamliku huwa mamalak. Ya Allah, tidak ada syarikat bagimu, tidak ada sekutu bagimu kecuali sekutu yang Kau izinkan ya Allah, yang Kau menguasai dan dia tidak menguasai apa-apa. Mereka tambah lafal talbiyah mereka dengan kesyirikan. Jadi mereka mengenal Allah. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya ini yang keempat, banyak orang musyrik yang namanya Abdullah. Namanya Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Hamba Allah. Benar, mereka juga namanya Abdul Syams, Abdul Ka'bah, karena mereka menyembah selain Allah. Tapi mereka namanya Abdullah ini sudah ma'ruf banyak. Di antaranya nama bapak Nabi Abdullah, padahal Nabi belum dilahirkan, bapaknya sudah namanya Abdullah. Dan banyak orang-orang musyrikin namanya Abdullah, itu yang menunjukkan bahwasanya mereka mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian juga di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan mereka beriman. Yang kelima, Allah sebut mereka beriman. Beriman, tapi beriman masih dengan rububiyah. Dalam surat Yusuf ayat 106 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Perhatikan, tidaklah kebanyakan mereka tidaklah mayoritas mereka beriman. Mereka beriman kecuali mereka musyrik.
Tidaklah mereka beriman kecuali mereka. Di sini Nabi Allah menamakan mereka beriman. Ini surat Yusuf ayat 106. Kalau antum buka buku tafsir, semua buku tafsir yang bersanad Ibnu Katsir atau tafsir Tabari, semuanya mencantumkan perkataan Ibnu Mas'ud. Maksudnya mereka beriman, yaitu mereka beriman Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Jadi mereka beriman kepada Allah dari sisi tauhid rububiyah. Maksudnya ini apa? Tauhid rububiyah. Baik, yang terakhir saya tutup ini dalam kondisi genting mereka hanya berdoa kepada Allah. Contohnya Abu Jahal, contohnya doa Abu Jahal. Doa Abu Jahal. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, ya, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Allah berfirman, jika kalian minta keputusan dari Allah, wahai orang musyrikin, faqad ja'akumul fath, maka telah turun keputusan Allah. Ayat ini kalau antum baca buku tafsirnya, dalam tafsir ayat ini, Abu Jahal ketika perang Badar dia berdoa. Ini perang lagi kondisi genting, dia berdoa. Allahumma ayyuna ya ya Allah aku atau Muhammad ya. Siapa di antara kami yang aqta'li rahim, yang lebih memutuskan silaturahmi. Wa jaa'a bima lam na'rif, dan datang dengan perkara baru yang kami tidak kenal, fa'ahinhu al-ghadat, maka binasakan dia hari ini. Binasakan dia hari ini ya. Atau binasakan dia besok hari, maksudnya pagi ini. Jadi Abu Jahal berdoa. Berdoanya kepada siapa? Berdoa kepada Allah. Yang disebut dalam buku tafsir. Dia berdoa, ya Allah, aku atau Muhammad, mana di antara kami yang lebih parah memutuskan silaturahmi? Mana di antara kami yang mendatangkan perkara baru dalam agama? Maka binasakan dia. Yang dibinasakan siapa? Abu Jahal. Maksudnya Abu Jahal juga berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Dan kalau antum lihat dalam buku sirah banyak sekali, mau Abu Jahal, mau abu-abu lainnya, mereka seringkali bersumpah wallahi banyak sekali. Ya. Lihat dalam buku-buku sejarah, seringkali kaum musyrikin bersumpah wallahi, sering sekali demi Allah. Sering banget. Ya, demikian. Ikhwan, kenapa ini semua bisa demikian? Apa rahasianya? Kok bisa demikian? Kok mereka bisa kenal Allah? Rahasianya mudah. Rahasianya karena mereka orang Quraisy, Dan nenek moyang Quraisy adalah Ismail dan Ibrahim. Keduanya lah yang bangun Ka'bah. Ya wajar. Jadi mereka kenal Allah karena nenek moyang mereka yang bangun Ka'bah. Makanya mereka mengagungkan Ka'bah karena itu Ka'batullah, Ka'bahnya Allah ya. Mereka tahu ya. Tambah lagi 6, satu lagi mungkin tambah 7. Ya kisah Abraha. Mungkin saya agak lupa ya. 7. Kisah Abdul Muttalib, kakek Nabi, dengan Abraha. Ketika Abraha datang ke kota Mekah dan dia kemudian bermarkas di Khulais kalau nggak salah, kemudian dia mencuri onta-ontanya Abdul Muttalib, 200 ekor onta. Maka Abdul Muttalib datang menuju Raja Abraha. Orangnya karismatik. Ketika Abraha lihat Abdul Muttalib, tadinya duduk di singgasananya karena Abdul Muttalib orang yang gagah, pemimpin kota Mekah, karismatik, makanya dia turun dari singgasananya duduk bersama Abdul Muttalib. Dia bilang, ada apa? Abdul Muttalib mengatakan, Raja, engkau telah mengambil onta-ontaku, tolong kembalikan. Maka Abraha mengatakan apa? Saya tadi waktu lihat kau pertama, saya pikir kau datang ini untuk membela agamamu, membela Ka'bahmu, membela kebanggaan sukumu, kalian semua membanggakan Ka'bah. Ternyata kau datang ke sini ngurusin ontamu. Apa jawaban Abdul Muttalib? Ana rabbul ibil, aku pemilik onta-onta. Kembaliin dong. Walil Ka'bah rabbun yahmiha, Ka'bah itu ada Tuhan yang akan menjaganya. Ya Allah maksudnya. Selesai. Jadi ini semua dalil bahwasanya orang musyrikin tahu tentang Allah. Mereka juga terkadang bertauhid, mereka juga menyembah Allah. Timbul pertanyaan kenapa mereka musyrik? Maka itu jawabannya nanti pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.